Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur dimanapun anda berada. Kita berjumpa lagi di cerita kita lur. Pagi kali ini kita akan membudidayakan pohon tebu. Oke, untuk jenis-jenis tebu yang saya ketahui ada tebu wulung, tebu hijau, dan biasanya ada yang kulitnya merah lur. Kalau untuk kali ini saya menanam tebu wulung, namun bukan 100% tebu wulung lur. Biasanya kalau tebu wulung itu daunnya juga terlihat ungu. Oke, nanti kita akan mencoba membudidayakan. Kenapa saya membuang pelepah dari tebu, daun tebunya, supaya perkembangannya jauh lebih baik. Mungkin tanpa membuang juga nggak apa-apa sih lur, cuma dari segi kerapian juga lebih bagus, di kandang juga lebih enak. Oke, sebelum kita membudidayakan tebu, kita pertama-tama memilih tebu yang berkualitas bagus, yaitu yang memiliki diameter besar atau bisa kita sebut dengan gemuk, subur, dan setiap ruasnya terdapat akar-akar seperti ini lur, supaya proses pertumbuhannya lebih cepat, dan memiliki mata tunas yang masih segar lur. Tebu-tebu tersebut belum mengering, itu bisa kita jadikan sebagai pembibitan atau kita bisa budidayakan. Yang kedua, kita jangan memakai tebu yang terdapat luka atau bekas ada pengeratan dari hewan atau luka-luka dari kita memotongnya lur, supaya sari-sari makanannya nanti bisa maksimal ke tunas tersebut. Kalau untuk panjang pemotongan ruas, kita sebenarnya bebas, yang terpenting tumbuhan tersebut berkualitas bagus, dan tanahnya juga tanah yang subur lur. Jadi berpengaruh untuk proses pertumbuhannya jadi lebih cepat lur. Untuk setiap tunas ini bisa dibudidayakan, dan yang terpenting ada akar-akarnya. Untuk pemotongan kita bebas. Yang terpenting lebih bagus lagi apabila tebu tersebut sudah tua lur. Proses pertumbuhan atau perkembangan dari tunas tersebut jauh lebih cepat. Saya ulangi lagi, untuk pembuangan pelepah-pelepah tersebut supaya terlihat rapi dan terhindar dari hewan-hewan yang menyelinap di dalamnya lur. Jadi semuanya terkena air menjadi kelihatan bersih. Apabila kita memotong memotong tebu yang masih muda, tunasnya akan jauh lebih lambat, karena sari-sari makanannya biasanya terdapat di bagian bawah dan tengah biasanya lur. Cadangan makanannya biasanya lebih banyak. Mengapa pohon tebu yang kecil-kecil kita buang? Supaya sari-sari makanannya bisa langsung masuk ke dalam tebu-tebu yang sudah besar dan segar. Pohon tebu sama halnya dengan pohon pisang, semakin banyak terdapat pertumbuhan, maka sari-sarinya akan terbagi, dan kesuburannya juga kurang bagus lur. Oke, kita cari batang tebu yang tua, dan untuk batang tebu yang agak muda kita makan dulu. Wah, tebu banyak mengandung air dan gula, sehingga saat panas-panas sangatlah segar untuk dibuat.
es tebu, atau langsung bisa kita makan atau konsumsi. Untuk bisa kita mengetahui bahwa tebu tersebut kualitasnya bagus dari teksturnya, atau saat kita buka, saat kita kelupas, banyak kalau terkena matahari ada terlihat percikan-percikan air dalamnya loh. Apa ya namanya ya, butiran-butiran air yang berkilau, dan kita bisa melihat secara jelas. Jadi di dalamnya terdapat banyak air loh. Saat kita memakan atau mengkonsumsi tebu, lebih segarnya langsung kita petik dari pohonnya. Dan dalam kondisi tebu tersebut sudah tua lur. Kalau yang masih muda, tebu itu terasa agak sedikit asin-asin. Airnya banyak kan? Biasanya dipotong-potong, digiling, namun ini digigit dulu karena supaya tidak dapat. Sangat banyak sekali airnya. Wah, manis sekali. Manis sekali lur. Airnya. Oke, langsung saja kita mencoba menanamnya. Ini yang kualitas tebu-tebunya agak bagus lur. Biasanya ada tebu yang lebih besar lagi lur, karena mungkin dari kesuburan tanah juga berpengaruh, dan banyak tidaknya perkumpulan dari tebu tersebut. Sari-sarinya masuk ke semua tebunya, jadi kurang subur. Jadi makanya kita membuang tebu-tebu yang kecil. Ya kita berniatnya untuk menyuburkan tebu-tebu yang kita pilih tersebut atau pilah. Oke. Nah ini lur, tumbuhan tebu yang siap untuk tumbuh tunasnya lur. Terlihat akar-akar putih, dan ini sebagai awal masa pertumbuhan lur. Namun kita jangan memakai yang seperti ini. Masa pertumbuhannya jadi kurang bagus atau terhambat lur. Walaupun tebunya sangat besar dan kualitasnya bagus, namun kita juga harus melihat kondisi dari bibit tersebut. Memang bisa tumbuh, namun masa pertumbuhannya juga kurang baik. Kita ambil ruas dan ruas supaya sini terdapat cadangan makanan saat penanaman, dan akarnya belum bisa menghujam ke tanahnya. Hampir mirip seperti bambu juga, karena ini apa namanya, akar-akarnya mungkin sudah bisa hidup, namun lebih bagus lagi mencari cadangan makanan ke tanah, karena sari-sari dari pupuk atau lainnya menyuburkan tebu tersebut. Dan ini contoh dari tebu yang masih muda. Ditanam bisa, namun masa pertumbuhannya juga kurang atau lambat. Bisa tumbuh, namun kita juga harus melihat kondisi tanah juga, masa tebangnya, karena akar-akarnya masih sedikit lur, sehingga pertumbuhannya kemungkinan itu lebih lama dikit. Dan ini kualitas yang bagus ini. Ini contoh yang sudah pecah, namun kita ambil yang ini lur.
akar-akarnya sudah tua. Bisa kita lihat. Oke, ini akar-akarnya sudah tua dan di sini ada mata tunasnya. Ini sudah panjang-panjang lur. Kita potong di sini, kita potong sini. Ini contoh yang sudah rusak. Bisa kita lihat agak rusak ini nggak usah kita pakai. Yang ambil kita ambil yang ini. Dan ini batang yang tua ini lur, batang tebu tua ini. Berbeda sekali bukan? Nah, ini masih muda sekali ini lur. Ini tunas yang sudah tua. Dan ini contoh-contoh saat sudah tumbuh tunasnya seperti ini loh. Jadi mata tunas yang tadi yang kecil-kecil nanti menjadi besar dan nanti menjadi bahan tebu tersebut. Nantinya menjadi batang-batang tebu yang terlihat besar, sehat dan segar. Namun ini masih muda. Ini bagian atasnya yang sudah lama dipotong. Oke, lor. Ini masih muda ini. Namun cadangan airnya juga banyak ini lor. Bagus sekali. Biasanya kalau tebu-tebu ini lebih bagus dikasih kompos lor, atau bisa kita sebut dengan pupuk kandang. Ya 1 bulan setelah penanaman lah biasanya, karena akarnya itu sudah mulai mendapatkan makanan, sari-sarinya sudah masuk ke dalam tunas-tunas dan menjadi sari-sari pertumbuhan juga. Untuk tanahnya kita bebas lur, tanah pekarangan itu jauh lebih bagus karena agak sedikit lembab. Biasanya kalau untuk pembudidayaan digunakan untuk masa panen itu biasanya di tanah lapang. Itu prosesnya juga butuh penyiangan juga, dan biasanya perawatannya itu jauh lebih ekstra lur, karena yang dibutuhkan adalah kualitasnya lur. Biasanya untuk bahan-bahan gula nantinya, jadi sari-sarinya kan jauh lebih banyak. Petani-petani juga membutuhkan sebuah penghasilan. Oke lor. Kita potong. Nah, kalau agak kemerahan kayak gini bertanda ini pohon tebu sudah jatuh ke tanah dan sudah lama lur. Dan di sini juga sudah agak kemerah-merahan karena mulai sari-sarinya mulai hilang lur, karena luka juga berpengaruh. Nah, kita potong. Kita ambil yang ini masih bagus. Mana mata tunasnya ini ya. Oke, kita potong. Ini tidak kita pakai karena udah rusak, ini bisa tumbuh namun masa pertumbuhannya nanti agak lambat. Ini sudah ada hewan-hewannya juga ini loh, kurang bagus ini.
Kita coba belah. Nah, kita bisa lihat hewan-hewannya mana. Nah, itu ada hewan-hewan yang jalan. Ini lur, hewan-hewannya. Jadi tidak kita pakai. Oke, langsung saja kita tanam. Mengapa kita gali tanahnya? Supaya ketika tumbuh tunasnya dan menjadi tebu, akar-akar tersebut jauh lebih kuat lur. Apabila kita letakkan bisa tumbuh, namun takutnya nanti roboh tebu tersebut, tebu-tebu mudanya nanti. Jadi fondasinya kurang kuat nanti. Jadi supaya lebih kuat kita tanam, namun jangan terlalu dalam lur. Hanya setengah dari bibit tersebut. Seperti itu saja. Semoga bermanfaat. Ikuti terus channel Cerita Talur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe di channel Cerita Talur dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih.